Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini pada awal pekan, pasti kita berancang berbagai kegiatan dan aktivitas yang akan kita lalui. Oleh karena itu, mari selalu dituntun oleh firman, sehingga kita hidup di dalam kekuatan daripada firman Tuhan dalam menjalani berbagai aktivitas dan kegiatan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Yohanes 20 ayat 29 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, jadi di dom Yesus manusia haranina dung ni idami doho deheau umbai na persaya ho martua ma sanga ise na persaya tuau haru so di ida sapeau. Dalam bahasa Indonesia, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika murid-murid melihat Yesus telah bangkit daripada kematian, maka itulah menjadi isu yang diperbincangkan mereka pada saat itu. Sehingga ada sebuah pertentangan dari antara orang yang melihat secara langsung dan orang yang belum melihat. Secara khusus dari Thomas yang mengatakan, aku tidak akan percaya sebelum aku menyentuh lambungnya dan memegang tangannya yang luka itu. Kepercayaan yang rasional ini menjadi sesuatu yang dia pertahankan. Namun Yesus datang, hadir di tengah-tengah mereka. Ketika itu, Thomas langsung mengatakan bahwa ia percaya bahwa Yesus sudah bangkit dan sudah menjadi hidup kembali. Keadaan ini mendapat respon daripada Yesus ketika Thomas mengatakan, Allahku Tuhanku. Yesus mengatakan, apakah karena engkau sudah melihat maka engkau percaya? Berbahagialah mereka yang melihat, yang tidak melihat namun percaya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam hal ini mau dipertemukan antara rasional dengan iman. Sesungguhnya ketika dikatakan iman adalah pergulungan antara pengalaman, pemahaman, dan juga perasaan. Pengalaman, pemahaman atau rasio, dan juga perasaan digulung, dan itulah menjadi iman. Ketika orang menonjolkan pikirannya, maka belum sampai kepada yang disebut iman. Namun ketika seseorang mengutamakan perasaannya, maka itu juga belum sampai kepada iman. Ketika ketiga-tiganya sudah digulung, sesuatu yang dipercayai dapat dirasakan, dapat dialami, dan dapat dipahami, itulah orang yang beriman. Berbahagialah orang yang demikian, yang memahami Allah di dalam sebuah konsep yang baru dalam hidupnya. Memahami Allah dari sebuah totalitas gerak hidup daripada seseorang. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengajak kita untuk menjadi memiliki iman, di mana kita percaya meskipun tidak kita lihat. Karena apa? Kita memahami, kita merasakan, dan kita meyakini atas apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita.
Oleh karena itu, saudara terkasih, tuntutan pada saat ini, dalam masa kini, dibutuhkan iman yang kokoh untuk memahami Kristus Yesus sebagai Tuhan kita. Untuk menjadikan Tuhan adalah yang selalu hadir di dalam segala keadaan kita. Imanlah yang menjadi mendahului. Sebelum kita lihat, kita sudah mengimani, maka kita akan berbahagia. Oleh karena itu, saudara terkasih, apapun yang terjadi dalam hidupmu, apapun yang kau alami, apapun yang kau rasakan, mari larutkan dalam sebuah konsep iman, sehingga engkau akan mampu berbahagia di dalam segala keadaan. Biarlah firman ini menjadi penuntun kita untuk menjadi orang yang berbahagia dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengajar kami, membimbing kami untuk menjadi orang berbahagia melalui apa yang kami imani. Jadikan firman-Mu menjadi kekuatan dan penyuluh dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.